semua, apa kabar? Masih bersama saya Imam Mayasari di dalam mata kuliah Hukum Usaha. Di sesi kali ini kita akan belajar terkait dengan hukum perseroan terbatas. Nah, teman-teman, ini untuk mencapai sub CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menjabarkan dasar hukum, karakteristik, persyaratan, pembentukan, dan pembubaran serta likuidasi badan usaha, khususnya perseroan terbatas. Teman-teman semua, bahwa di Indonesia perseroan terbatas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Apa sih pengertian dari perseroan terbatas? Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Baik teman-teman semua, maksud dan tujuan dari perseroan terbatas. Kita ketahui bersama bahwa PT harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Ingat teman-teman bahwa PT harus memiliki maksud dan tujuan yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa pemegang saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT. Demikian pula bahwa pemegang saham PT tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki. Dalam konteks ini, terdapat pengecualian yaitu persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan itikat buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. Dan terakhir, pengecualiannya adalah pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, secara melawan hukum, menggunakan kekayaan PT yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi utang dari PT. Ini adalah pengecualian dalam konteks pertanggungjawaban secara pribadi dari pemegang saham PT. Selanjutnya, kita akan pelajari terkait dengan pendirian PT. PT didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri PT wajib mengambil bagian saham pada saat PT didirikan, kecuali dalam rangka peleburan. PT memiliki status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan Badan Hukum PT. Setelah PT memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau PT mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Di sini dalam hal jangka waktu 6 bulan dilampaui, maka pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian PT. Dan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan PT tersebut. Ketentuan yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi
PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, dan PT yang mengelola bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Ini ada persyaratan pendirian PT. Yang pertama, bahwa ada perjanjian antara dua orang atau lebih, dibuat dengan akta otentik, modal dasar perseroan, dan pengambilan saham saat perseroan didirikan. Adapun persyaratan administratif di sini, kita bisa lihat dari poin 1 sampai dengan 12. Teman-teman semua, sudah tidak asing lagi bahwa PT memiliki organ PT. Yang pertama adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau kita kenal dengan RUPS, direksi, dan komisaris. Dalam RUPS merupakan organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT dari direksi dan atau dewan komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Organ kedua, yaitu direksi, bahwa direksi menjalankan pengurusan PT untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari PT. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Direksi PT terdiri atas 1 orang anggota direksi atau lebih, dan PT yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat, PT yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau PT terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 orang anggota direksi. Organ terakhir adalah komisaris. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan Komisaris terdiri atas 1 orang anggota atau lebih, dan Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. PT yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau PT, perusahaan terbuka, wajib mempunyai paling sedikit 2 orang anggota Dewan Komisaris. Terima kasih.